Halo Miss, kami dari kelompok 2 yang anggotanya terdiri dari Desi Krisyanti, saya sendiri Jessica Catalina, Selvi, dan Stella Kenuhuang. Hari ini kami akan mempresentasikan tentang metopel. Yang pertama, cara mencari atau memilih judul penelitian yang baik, yaitu sesuaikan judul skripsi dengan minat. Itu pertama yang harus kita lakukan adalah memperoleh judul skripsi. Dengan menyesuaikan minat kita itu dapat mendorong ke arah yang kemana, mendorong ke arah minat skripsi yang di mana. Yang kedua tuh memperbanyak referensi judul skripsi terlebih dahulu. Itu tipsnya biasa dapat membaca buku-buku untuk dapat baca terlebih dahulu buku-buku yang ada di perpustakaan, contohnya untuk menutup kemungkinan dapat memperoleh inspirasi dari judul buku skripsi. Yang ketiga, kembangkan judul dari penelitian lama. Banyak mahasiswa yang mendapatkan judul skripsi dengan membaca penelitian lama. Contohnya, sempatkan waktu untuk membaca jurnal lama, baik jurnal dalam negeri walaupun jurnal luar negeri. Yang keempat, mencari referensi dari situs terpercaya atau media cetak ilmiah. Memperoleh cetak terpercaya atau cetak ilmiah itu biasanya contohnya memperoleh banyak wawasan atau aktivitas baca referensi tersebut. Dan yang kelima adalah diskusi dengan kakak tingkat cara. Itu biasanya judul skripsi itu bisa ditanyakan oleh kakak kelas yang sempat melakukan pengalaman tersebut. Kesempatan diskusi dengan kakak tingkat kelas membuka peluang yang baik untuk kita yang sedang melakukan skripsi. Apalagi pengerjaan skripsi, kakak tingkat bakal disertai dengan batasan masalah. Yang keenam, ikut serta dalam proyek dosen. Yang dapat dilakukan adalah memperoleh judul skripsi lewat pengamatan lingkungan sekitar. Aktivitas pengamatan bisa dilakukan untuk mengetahui isu problem terkini yang dapat dihadapi oleh mahasiswa. Selanjutnya, bisa menghadirkan solusi dengan keahlian yang dimiliki. Perkenalkan, nama saya Stella Kenuhuang dengan NIM 2061201017. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang fenomena penelitian. Fenomena dalam penelitian adalah sebuah peristiwa yang menjadikan seorang peneliti mau dan mampu untuk merumuskan masalah dan tujuan penelitian. Cara mencari fenomena penelitian. Cara mencari fenomena penelitian untuk skripsi akuntansi dan manajemen melalui kegiatan ilmiah seperti seminar atau webinar. Pencarian sumber permasalahan untuk jadikan judul skripsi harus disertai bukti yang kuat dan dimungkinkan judul penelitian belum pernah ada yang melaksanakan di masa lalunya. Cara menemukan fenomena penelitian akuntansi dan manajemen sumber daya manusia, manajemen keuangan, dan manajemen pemasaran diawali dengan melihat koran atau sumber berita online bagi yang menginginkan membuat penelitian primer. Penelitian sekunder mewajibkan mahasiswa untuk mencari objek perusahaannya terlebih dahulu. Langkah-langkah mencari latar belakang masalah bagi penelitian sekunder adalah mengumpulkan data objek penelitian seperti perusahaan manufaktur, dilanjutkan dengan mencari informasi tentang variabel dependen. Pengertian variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen ketika dilakukan penelitian. Selanjutnya, kriteria fenomena yang baik untuk dilakukan penelitian. Yang pertama itu terdapatnya kesenjangan antara teori dan fakta. Yang kedua adalah terdapat lebih dari satu alternatif jawaban atas permasalahan tersebut. Yang ketiga, memiliki nilai penemuan atau manfaat yang tinggi. Yang keempat, sedang terjadi di masyarakat dan dibutuhkan jawaban atas permasalahan tersebut. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih. Yang ketiga yaitu research gap. Research gap juga bisa diartikan sebagai kesenjangan penelitian yang berasal dari perbedaan hasil penelitian terdahului. Biasanya meliputi konsep, teori data, atau masalah di lapangan yang akan menjadi celah bagi penelitian selanjutnya. Adapun jenis-jenis research gap yaitu yang pertama teori gap.
Teori gap adalah kesenjangan dalam penelitian yang berhubungan dengan teori dalam suatu riset. Ada kemungkinan bahwa riset menggunakan teori memiliki kekurangan atau kemungkinan hasil penelitian yang kita peroleh merupakan kasus baru sehingga belum dapat teori apapun yang menjelaskannya. Yang kedua, evidence gap, yaitu yang menekankan kesenjangan bukti penelitian yang menjadi tolok ukur adanya perbedaan adalah fakta umum yang sudah biasa terjadi. Dengan kata lain, akan menemukan titik kesenjangan antara fenomena yang tidak asing terjadi dengan bukti lapangan yang ada. Dengan begitu, kita dapat mengatur strategi berdasarkan hasil penelitian terbaru. Yang ketiga, population gap, yaitu kesenjangan pada aspek ini dapat dilihat dari perbedaan antara fenomena umum dengan data lapangan yang diperoleh. Telusuri lebih dalam mengenai oleh siapa saja produk yang diminati, serta apakah produk sesuai bagi usia tertentu, kalangan tertentu, hingga budaya tertentu. Yang keempat, empirical gap, yaitu yang merujuk pada kesenjangan fenomena empiris. Adanya kesenjangan akan nampak pada hasil penelitian. Peneliti harus memperhatikan apakah terjadi inkonsistensi dalam risetnya. Terdapatnya kesenjangan akan otomatis ditunjukkan dari inkonsistensi antara hasil dengan data faktual. Pada situasi ini, dapat memanfaatkan kekurangan yang ada menjadi bahan riset dan dapat dilakukan dengan membandingkan dengan kajian sebelumnya dan jika perlu ditunjang oleh teori yang sesuai. Cara menemukan riset gap. Yang pertama, menemukan kurangnya penelitian yang cukup. Di sini kita dapat menemukan satu perbedaan dari penelitian sebelumnya maupun dari segi perbedaan populasi, geografis, dan demografi. Yang kedua, menemukan kurangnya pemahaman atau pengetahuan tentang kontroversi. Adanya kesenjangan dari penelitian sebelumnya maupun dari hasil penelitian, maka di sini kita dapat membuat sebuah penelitian yang akan menjawab kontroversi tersebut. Yang ketiga, menemukan masalah pada penelitian sebelumnya yang tidak selesai, baik dari metode yang belum selesai ataupun hasil dari penelitian tersebut yang belum selesai bisa menjadi landasan kita untuk memperbarui dari penelitian sebelumnya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Desi Kristianti dengan nomor induk mahasiswa 2061201101. Di sini saya akan menjelaskan cara menggunakan Mendeley. Adapun tujuan menggunakan Mendeley di Word adalah menyusun jurnal, skripsi, atau laporan. Berikut ini adalah cara menggunakan aplikasi Mendeley di Word. Yang pertama, download software Mendeley di laman resminya dan install aplikasi tersebut. Kemudian, setelah aplikasi Mendeley sudah terinstall, silakan tambahkan file atau folder referensi kamu. Setelah kita menambahkan file atau folder kita, maka kita bisa melengkapi detail dokumen dengan benar sesuai artikel atau sumber data kamu. Kemudian, untuk menyambungkan Mendeley dengan Microsoft Word, kita bisa klik Tools dan pilih Install Microsoft Word plugin. Setelah plugin sudah terinstall, bagi kamu pengguna Windows, plugin Mendeley ada di tab Reference. Selanjutnya, masukkan referensi yang akan digunakan. Mendeley secara otomatis akan mengidentifikasi jenis dokumen, judul dokumen, tahun terbit, dan lainnya. Kamu bisa menambahkan sitasi pada akhir kalimat yang sudah ditulis. Berikut akan saya tunjukkan secara langsung bagaimana cara menambahkan sitasi pada akhir kalimat yang sudah ditulis. Yang pertama adalah kita buka dulu aplikasi Mendeley, kemudian kita tambahkan file artikel yang ingin kita tambahkan. Kita tinggal klik ini, kemudian kita bisa lihat apakah dokumen ini sesuai dengan artikel yang telah kita ambil. Kemudian setelah itu, kita ke Microsoft Word. Kebetulan
Tadi saya sudah ambil kalimat ini dari artikel tersebut. Maka, cara kita menambahkan sumber kutipan ini adalah dengan cara klik tab reference, kemudian klik insert citation, dan tulis nama penulis dari artikel yang kita ambil. Maka akan muncul seperti ini, tinggal kita klik dan kita okekan. Maka sumber kutipan ini akan muncul secara otomatis di sini. Kemudian Mendeley juga bisa membantu kita dalam membuat daftar pustaka. Caranya adalah dengan mengklik insert bibliografi, maka dokumen referensi kamu secara otomatis akan disusun sesuai citation style yang telah dipilih. Sekian dari kelompok kami, saya ucapkan terima kasih dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan di presentasi ini.